Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yati yang sudah memberikan izin saya memberikan sedikit pesan-pesan buat teman-teman yang masih ada di sini yang sudah mengikuti tryout, dan saya doakan ke depan ujiannya lulus dan dilancarkan untuk mengerjakan soal-soal ujian. Dan tryoutnya jangan lupa setiap hari Sabtu kan tryout tetap masuk, karena di tryout sendiri mempunyai potensi yang sangat besar. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang masih tinggal dan memberikan sedikit waktu pesan-pesan buat teman-teman yang ingin bekerja di Korea. Nah, tentunya teman-teman kalau bekerja di Korea ingin gaji banyak kan? Ya, alasan utama apa untuk ingin bekerja di Korea? Gaji yang banyak atau gimana? Graduation akeh. Ya tentunya itu. Nah, sudah pernah membayangkan pekerjaan di Korea gimana? Atau sudah tahu dari teman-teman kerjaan Korea seperti ini? Ya, TikTok ya. Terus bahaya di Korea sudah tahu atau belum? Belum. Bahaya di Korea. Nah, ini belum tahu. Dan yang terakhir tentunya kalau gaji sudah tahu semua ya. Sudah tahu ada yang 50 juta, 60 juta, 35 juta. Nah, di sini saya akan berikan sedikit pesan buat teman-teman. Yang pertama tentang pekerjaan, dan yang kedua bahaya, dan yang ketiga adalah gaji. Nah, di sini pekerjaan menurut teman-teman jangan membayangkan yang indah ketika teman-teman melihat di TikTok. Tentunya kalau teman-teman share di TikTok pastinya kerjaannya santai gitu kan, santai, bisa joget, bisa menari-nari sambil ngelihat sama perempuan. Nah, itu yang teman-teman lihat hanya sekilas ketika dia mengerjakan yang enteng. Nah, yang berat-berat mungkin teman-teman ada yang belum dikasih tahu. Nah, di sini saya akan memberikan informasi baik itu manufaktur maupun fishing. Ada berbagai teman-teman yang baru saja datang ke Korea dan 1 bulan bahkan 1 hari, 1 minggu itu sudah pindah ataupun di fishing kabur. Nah, kenapa hal ini terjadi? 1, dia tidak kuat dengan pekerjaan, dan yang kedua tidak bisa menghadapi sajang yang egois. Mayoritas sajang di Korea itu egois, menang sendiri. Ya, itu memang hak dia, karena kita itu sebagai kuli ya. Kalau dikatakan kuli lah, nggak usah tinggi-tinggi. Kuli, di sana kuli tapi di rumah jadi juragan. Betul nggak? Amin. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bekerja di sana jangan bayangkan yang enteng, karena sajang di sana itu ada yang baik, ada yang temperamental, aish sikya. Nah, seperti itu. Aish mana? We mula kesep mula. Nah, kalau kita nggak pinter bahasa dan kita tidak memahami bahasa Korea, kita menghadapi orang Korea sendiri cukup lumayan sulit. Baik itu dari pekerjaan ataupun kita berkomunikasi langsung. Contoh seperti ini. Ada teman kita dari KLC sendiri baru saja belajar 3 bulan, lulus dan terbang. Sampai di sana disuruh ambil sesuatu ataupun disuruh mengambil jaring, dia tidak bisa, langsung dipukul. Itu ada teman kita. Kalau ingin tahu bisa lihat di channel saya. Mohon Mas, lihat itu direkam nggak? Dilihat dulu. Nah, selanjutnya kalau kita menemui hal seperti ini, jangan takut. Untuk rekamnya warna merah Mas, sudah direkam, ada jarumnya. Oke. Nah, kita menemui hal seperti ini, jangan takut. Kalau terjadi kekerasan, karena undang-undang Korea itu sangat kuat, jangan melarikan diri terlebih dahulu, kita lapor kepada shelter. Karena di sana kita itu bagaimanapun keadaan mempunyai masalah, jangan langsung lari. Shelter nanti kita akan dibimbing untuk ke jenjang hukum jika ada kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, jika membayangkan hal-hal yang baik terlebih dahulu, nanti kita tidak tahu di sana langsung drop. Jadi kita dua-duanya harus kita bayangkan. Gimana yang
ketika kita mendapatkan hal yang enteng dan juga yang berat. Dan setiap pabrik mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, ada yang berat dan yang ringan. Dan yang paling utama, kita itu menemui dengan yang namanya senior. Sudah tahu kan? Senior itu kebanyakan menang sendiri. Bener nggak? Rata-rata di pabrik itu sudah ada seniornya, baik itu orang Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja. Nah, kita akan menemui orang-orang asing di sana selain negara kita sendiri. Nah, jika kita menemui orang asing yang selain negara kita sendiri, apa yang kita harus lakukan? Bahasa nomor satu. Kita harus pahami bahasa Korea. Karena kita komunikasi dengan orang tersebut, kita hanya menggunakan bahasa Korea. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Korea, dia pasti marah. Disuruh ini nggak tahu, ini itu nggak tahu. Dan senior itu rata-rata itu memang pekerjaannya ambil yang lebih enteng, bener kan? Yang berat pasti dikasih sama junior, tapi belum tentu semua senior seperti itu. Ada yang senior baik, ada juga senior yang halnya seperti ini. Jadi buat teman-teman, kalau menemui senior seperti ini, jangan takut. Yang penting kita kerja dan digaji, kerjaan kita betul dan tidak merugikan orang lain, kita tetap kerja. Sementing gaji. Gajinya wakeh, tapi seniornya maaf ya, nggak teli. Aku orangnya bebas, orangnya nggak teli. Nggak usah dipikir, yang penting kamu kerja. Saya selama 2,5 tahun sudah menghadapi senior seperti itu. Dan saya sudah bekerja di 5 perusahaan di Korea. Yang pertama kimchi, dan kedua peleburan, ketiga standis, dan yang keempat itu ada pemotongan lembu sapi, kulit sapi, dan yang terakhir ini saya di pabrik tekstil. Jadi buat teman-teman, kalau ingin pindah pabrik, pastikan teman-teman punya ID card terlebih dahulu. Jangan asal kabur. Karena nyawa kita di sana adalah ID card dan paspor. Dan itu bisa berguna. Nah, itu untuk jenis pekerjaan sudah saya berikan. Dan yang kedua, bahaya. Bahaya di sini kita bisa terjadi ketika bekerja. Itu tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Karena banyak teman-teman yang terkena kecelakaan kerja pada saat itu ngantuk. Karena kerjanya malam kan? Kerja malam ngantuk. Siang kita tiktokan, malam kerja. Otomatis kita ngantuk. Karena kalau siang nggak tiktokan, kita hampa. Bener nggak? Mau tidur nggak bisa, tiktokan dulu. Ternyata malah nggak bisa tidur selamanya. Malam kerja lagi. Nah, ini bahayanya seperti itu. Dan yang terakhir, untuk bahaya yang terakhir, bahaya berkelahi sama teman-teman. Berkelahi sama teman-teman. Jangan sampai teman-teman bertemu senior ataupun yang lain itu bertengkar sampai memukul. Jangan sampai seperti itu. Itu hukumnya sangat berat sekali. Bisa dideportasi langsung. Itu yang saya tahu ya, untuk kekerasan. Kalau sajangnya tidak setuju, tidak suka dengan kekerasan, karena orang Korea itu sangat takut dengan kekerasan. Jadi jangan sampai, meskipun Anda punya ilmu tinggi, ikut perguruan ilmu tinggi pendekar di sana, jangan manfaatkan hal seperti itu. Karena hal seperti itu akan merugikan teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, gaji. Nah, ini yang paling membuat teman-teman itu sangat ingin ke Korea tentunya. Gaji itu relatif sama sepertinya. Yang membedakan hanya lembur. Jadi buat teman-teman, wah gajinya kayak kok sama ini, gajiku kersemene. Nah, itu yang membedakan lembur. Kalau teman-teman mendapatkan lembur banyak, itu pabrik sekecil apapun, kalau lemburnya banyak, itu akan mendapat gaji lebih besar. Contohnya pabrik saya yang dulu. Pabrik saya dulu tidak ada lemburnya, tapi saya mendapatkan bonus. Dan pabrik yang sekarang ada lemburnya, tapi bonusnya tidak ada. Kan percuma, sama saja. Dan selanjutnya, untuk pabrik yang bonafit, contohnya ya Ganjugan, ataupun pabrik yang besar, yang karyawannya banyak, itu belum tentu gajinya besar. Jadi belum dipastikan kalau pabriknya besar itu gajinya besar. Nah, mungkin buat teman-teman, motivasi yang ingin saya berikan, tetap semangat. Untuk belajar itu memang bahasa itu sedikit rumit. Tryout, nilai di tryout belum tentu menjadikan potensi Anda lulus.
Sini 90, 80, 75, 60, 50, 40. Bisa jadi yang 40 ini lulus di ujian. Karena apa? Di tempat ujian Mas ini mendapatkan soal yang lebih mudah. Tapi di saat tryout soalnya itu sulit. Karena dia nggak pernah belajar. Merasa sulit. Tapi kalau sering belajar itu akan mudah. Tempat duduk saya berada di paling belakang sana. Dan saya mendapatkan nilai hanya 70 sampai, nggak bisa, 80 jarang sekali. 70 ke bawah. Tapi pada waktu itu alhamdulillah mungkin karena saya bejo-bejan ya. Tahun 2018 LPK sini hanya 2 orang yang lulus. Saya dan juga Mbak Sulis. Karena kuotanya pada saat itu hanya 700. Kuota 700, pesertanya 25.000. Kemungkinan ya, yang saya ingat seperti itu. Kuotanya cukup lumayan sedikit. Pada akhirnya diluluskan 1.300 lulus semuanya. Nah, buat teman-teman, yang penting kita itu belajar dan jangan takut tentang isu dari teman-teman yang lain. Kamu nggak bisa ke Korea kalau sudah lulus ujian. Kan ada di situ, lulus ujian belum tentu kita bisa terbang, ya kan? Tapi nggak usah khawatir, insya Allah kalau sudah rezeki bisa terbang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, supaya teman-teman bisa tetap semangat kejar cita-citamu. Korea itu tidak seindah foto profil, namun kita kalau sudah sampai di sana tetap indah, tetap indah. Monggo, ada norebang juga ada. Monggo, soju gratis banyak. Soju gratis itu biasanya disajikan ketika sajangnya baik. Kalau sajangnya nggak baik, sojunya juga beli sendiri. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Apa yang ingin tanyakan? Monggo, silahkan pegang ini. Kalau ingin tanya. Lu jangan takut, Man. Gak apa-apa. Monggo, silakan, nanti akan saya berikan motivasi. Nah, kenalkan nama saya Muhammad Nurul Fauzan. Ya. Fauzan. Ya. Anu Mas, mengenai berita kemarin katanya ada kasus penusukan di Korea. Oh ya. Itu bagaimana mengenai TKI yang ada di Korea? Kalau untuk TKI sendiri, penusukan tersebut karena yang faktor ditusuk orang-orang tertentu ya, dan penusuknya pun tersangkanya sendiri seenaknya sendiri nusuk di sekitarnya. Iya, enggak, maksudnya enggak harus kamu yang harus saya tusuk, bukan. Jadi yang ada di sekitar dia dan ya acak, random. Yang dibunuh itu orangnya random. Jadi buat untuk TKI sendiri, asalkan tidak keluar, karena sudah ada himbauan dari shelter ataupun pejabat yang tinggi di sana memberikan himbauan para TKI dilarang untuk berkeluaran secara bersamaan. Ya, bersamaan. Itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus karena ada kasus penusukan tersebut. Dan ada juga teman-teman yang ketakutan dengan hal ini. Sebenarnya ini kalau di kota memang sangat menakutkan, tapi kalau di desa seperti saya tempatnya di desa, di pegunungan. Jadi pasar-pasar kecil, itu enggak apa-apa, potensinya kecil untuk penusukan. Ya, kalau di kota-kota memang seperti Suwon, Seoul, Incheon, seperti itu memang sedikit rawan. Ya, monggo ada lagi. Nggak usah malu. Siapa yang di sini ikut fishing? Fishing. Sudah yakin untuk ikut fishing? Yakin. Sudah pernah naik ke puncak yang paling dingin? Ke puncak yang paling dingin? Paling dingin Semeru. Berapa minusnya? Sampai paling ke sana, tapi nggak sampai di bawah 0. Di bawah 0. Nah, nanti teman-teman paling rendah itu nanti teman-teman bisa minus 13. Minus 13. Iya.
minus 13, tergantung tempatnya. Kalau jenengan di Busan, daerah Busan itu sedikit minusnya, tapi kalau di daerah Incheon itu akan lebih jauh, lebih minus. Ya, lebih dingin. Daerah Gyeonggi-do itu lebih dingin daripada Busan. Dan sudah siap untuk si Palsegi? Siap mas. Belum tahu bisnis nggak mau Ya. Karena rata-rata teman-teman yang di sana sudah masuk di pabrik itu mendapatkan si Palsegi takut loh. Di sini memang bilangnya nggak apa-apa, tapi kalau di sana, Mas gimana caranya pindah? Kenapa? Ada kasus apa? Sajangnya sama mandornya itu loh, setiap hari si Palsegi. Nah, seperti itu. Kasar gitu, Mas. Ya kasar lah, istilahnya kasar. Nah, ya, seperti itu. Udah terbiasa. Ya, ini saya ngomongnya berdasarkan fakta ya, apa adanya ya. Jadi buat teman-teman, kalau sampai di sana jangan kaget. Ya. Karena yang kita temui itu bukan bangsa kita sendiri. Dan kita meskipun mendapat kekerasan tidak boleh membalas kekerasan. Iya. Isone mau ngalah, loro ati. Memang tujuanmu Rono itu loro ati, loro ati. Nah, tujuannya memang loro ati. Nggak ada orang ke luar negeri itu santai, nggak ada. Tujuannya memang ngeloro ati. Jadi meskipun ketemu saja seperti itu, orang-orang seperti itu, kita jangan takut. Jangan takut. Harus kita hadapi dengan tenang. Nah, santai. Yang penting aku entuk duit bayaran. Kecuali kalau sampean nggak dibayar. Nah, itu kalau nggak dibayar. Nah, kalau sudah sampai di sana, kemana kita saat mendapatkan masalah, itu kita datang ke shelter ataupun nodongbu. Mas, saya takut dengan sajang saya nanti saya dipulangkan. Jangan takut kalau kamu benar. Kenapa kamu takut? Kalau kamu dapat kekerasan, mendapatkan aniaya, istilahnya seperti itu, tidak sesuai, datang aja ke nodongbu atau ke shelter. Shelternya jauh, Mas. Nanti insya Allah kalau ketemu saya antar. Ya, kalau ketemu saya antar. Ya, siap. Nah itu. Oke, ada yang tanya lagi? Sudah? Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di sini dan baik yang ada di video di channel saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Gagal satu kali, jangan menyerah. Ada yang teman-teman, itu umurnya berapa? Wah, bagus, kamu masih banyak kesempatan. Kalau gagal, besok kamu ke Taiwan, sayang sekali. Mayoritas yang sudah gagal proses ke Korea itu Taiwan, ya kan? Malaysia, Brunei. Hah? Itu kelihatannya misalnya gagal. Kelihatannya saya pernah ketemu ini dulu. Ya, pernah ketemu kan? Ya, pernah ketemu. Waktu saya mau berangkat kan? Kalau nggak salah. Ataupun kamu tryout. Oh ya, tryout. Mungkin tryout. Nah, meskipun gagal, jangan pernah putus asa. Saya pernah gagal. Bahkan itu poinnya tinggal 1 poin saja. Pada waktu itu 2017 72 lolos, saya cuma nilai 70. 2018 bangkit lagi sambil jualan pentol. Saya keliling, jualan pentol keliling. Pagi jualan, sore. Kalau saya ikut tryout, sore saya jualan. Jadi saya sekolahnya cuma di sini hanya hari Sabtu saja. Hari biasa saya nggak sekolah. Males. Pilih golek duit. Nah, sama aja. Ya, pilih golek duit. Tapi potensinya kecil sekali untuk lulus. Nah, seperti itu. Jadi fokus, paling tidak selama 4 bulan fokus belajar. Fokus belajar 4 bulan. Setelah itu tryout saja nggak apa-apa. Tapi di rumah jangan lupa tetap hafalan kosakata. Oke, wis toh. Tak doakan yang di sini, yang ada di sini mendapatkan soal sing enteng. Amin. Tapi jangan lupa tahun depan ada skill test. Nah, skill test. Gagal skill test, ulang dari bawah. Nah, gagal lagi, ulang dari bawah. Nggak apa-apa. Kemarin pada waktu aku lulus sendiri kan, jadi bisa bawa alat skill test, aku bawa pulang. Kalau pengen pinter, itu beli sendiri. Paling modal semuanya 600 lah. 600 dari ring, pin, dan juga baut. Kalau lengan kan kita nggak bisa.
fishing kan beda loh. Fishing beda. Fishing beda. Fishing beda. Oh ya, ini fishing. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Ada teman-teman fishing yang badannya kecil ada. Dan kecil. Sing luwih saka sak ngesorku fishing ya enek. Tapi tetap bisa menangkap ikan. Ning sambate ra karuan. Nah, ya mungkin di sini ada yang sudah pernah gagal. Berapa kali? 1 kali. Ya, kita ulangi lagi ya. Tahun depan insya Allah lulus. Karena setelah gagal pasti tahu di mana teman-teman gagalnya di mana. Pasti tahu. Mungkin itu dari kosakata ataupun soal. Pasti tahu. Jadi yang masih pertama kali insya Allah lulus. Dan kuotanya semoga menambah. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ke depan saya ucapkan selamat sudah masuk di LPK KLC Korea, dan insya Allah bisa terbang ke Korea ketemu sama saya. Amin. Ya, saya tunggu tahun depan. Paling tidak sampai tahun 2025. Ya. Itu tahun 2025 saya pulang lagi habis kontrak, dan insya Allah kalau dikasih rezeki saya re-entry lagi. Masih ada 5 tahun. Korea itu enak kok, yakin. Korea enak. Mangan apa adanya itu tetap enak. Karena apa? Punya uang. Tuku apa iso. Tapi jangan berarti kita sombong ya. Kalau sudah sampai di sana jangan sampai sombong. Pesan kata kita tetap rendah hati. Meskipun di tetangga atau di mana kita tetap rendah hati. Dan jangan lupa kalau pengen cepat dapat SLC. Nah, ini saran saya. Kebanyakan teman-teman yang sudah lulus mengharapkan cepat dapat SLC. Perbanyak amal. Entah itu sodakoh ke orang pinggir jalan ataupun di mana, semampunya apa yang kita punya. Itu yang cara saya yang saya lakukan. Dan tahajud setiap malam Jumat. Itu yang saya lakukan. Jadi insya Allah SLC cepat menghampiri teman-teman semuanya. Ya, mungkin itu saja. Sudah panjang lebar saya ceritakan. Nanti kalau kurang lebihnya bisa chat ataupun komen di channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sedikit bingkisan nanti kalau mau ambil makanan ya. Sini saya berikan. Ya.